Halo semuanya, selamat datang di channel Si Paling Horor. Di sini kita bakal ngebahas dan menceritakan kisah-kisah horor pendakian paling menyeramkan, pengalaman mistis para pendaki, sampai cerita gunung angker yang bikin merinding cuma dari dengarnya aja. Buat kalian yang suka cerita horor gunung, kisah nyata pendakian, misteri jam 3 pagi, dan gangguan tak kasat mata di tengah hutan, kalian ada di tempat yang tepat. Matikan lampu, pakai headset, dan pastikan kalian nonton sampai selesai. Karena di Si Paling Horor, setiap cerita bukan cuma bikin takut, tapi bikin kepikiran berhari-hari. Siap? Kita mulai ceritanya. Gue, Raka, gak pernah nyangka kalau keputusan yang awalnya terasa biasa aja bisa berubah jadi pengalaman yang nempel di kepala sampai sekarang. Waktu itu semuanya berawal dari rasa jenuh yang simpel. Kerjaan numpuk, revisi nggak kelar-kelar, atasan makin banyak maunya, dan hidup rasanya cuma muter di antara kantor, kosan, sama layar laptop. Dimas juga lagi stres karena proyeknya berantakan, sementara Aldi baru aja ribut sama pacarnya. Kita bertiga sama-sama butuh pelarian. Ide naik gunung muncul pas lagi nongkrong di warung kopi langganan. Awalnya cuma celetukan Dimas, naik gunung yuk, lama nggak ngebolang. Gue ketawa, tapi entah kenapa kalimat itu langsung terasa masuk akal. Kita memang udah lama nggak ngelakuin sesuatu yang bikin jantung deg-degan selain karena deadline. Dan dari sekian banyak pilihan, nama Gunung Slamet muncul hampir bersamaan dari mulut kita. Alasannya simpel. Jalurnya terkenal panjang dan menantang. Nggak sepopuler gunung-gunung yang lagi viral, jadi kemungkinan lebih sepi kalau bukan musim liburan. Dan yang paling bikin kita tertarik, katanya pemandangannya gila bagus, terutama kalau dapet cuaca cerah. Sunrise-nya disebut-sebut salah satu yang terbaik di Jawa Tengah. Buat kita yang lagi pengen reset otak, kedengarannya itu paket lengkap. Persiapan kita nggak bisa dibilang matang banget, tapi juga nggak asal-asalan. Kita daftar resmi, isi data, cek perakiraan cuaca, dan pastiin logistik cukup. Gue ke bagian bawa tenda, Dimas urus kompor dan alat masak, Aldi bagian logistik makanan. Kita sepakat naik dari jalur Bambangan karena katanya paling umum dan jalurnya jelas, walau tetap panjang dan menguras tenaga. Hari H datang dengan cuaca yang terlihat bersahabat. Langit cerah, matahari nggak terlalu terik. Di base camp, suasana cukup sepi. Hanya ada beberapa pendaki lain yang lagi siap-siap turun. Kita lapor, dicek perlengkapan, terus dikasih beberapa pesan standar soal keselamatan. Kalau kabut turun cepat, jangan maksa lanjut, kata petugas base camp. Waktu itu kita cuma ngangguk santai. Langkah pertama di jalur terasa menyenangkan. Tanah masih padat, pepohonan rapat tapi nggak terlalu gelap. Kita masih bisa bercanda, saling ejek soal siapa yang paling cepat ngos-ngosan. Dimas, yang biasanya paling sok kuat, ternyata baru 1 jam udah mulai ngeluh. Gue kurang tidur seminggu ini, wajarlah, katanya defensif. Aldi cuma ketawa sambil nyengir. Semakin naik, jalurnya mulai berubah. Akar-akar pohon mencuat, tanah jadi lebih lembab, dan udara terasa makin dingin. Suara kota sudah benar-benar hilang. Yang tersisa cuma bunyi sepatu menghantam tanah, napas kita yang makin berat, dan kadang suara burung yang gak kelihatan wujudnya. Di beberapa titik, kita harus berhenti buat atur napas. Tapi justru di situ rasanya lega. Gak ada notifikasi, gak ada telepon, cuma kita dan gunung. Menjelang sore, kabut mulai turun lebih cepat dari yang kita kira. Awalnya tipis, cuma kayak selimut putih yang menggantung di antara pepohonan. Lama-lama makin tebal. Jarak pandang berkurang drastis. Jalur di depan jadi terlihat seperti lorong abu-abu yang gak jelas ujungnya. Suasana yang tadinya terasa damai perlahan berubah jadi agak mencekam, walau belum ada yang berani ngomong. Kayaknya kita bakal dapat spot camping sendirian nih, kata Aldi, setengah bercanda, setengah serius. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya, mungkin karena suasana memang bikin orang refleks menurunkan volume suara. Kita terus jalan sampai akhirnya nemu area yang cukup datar untuk pasang tenda. Gak luas, tapi cukup untuk 1 tenda besar dan sedikit ruang buat masak.
Yang bikin kita saling pandang cuma satu hal, gak ada tenda lain. Gak ada suara orang ngobrol, gak ada cahaya headlamp dari kejauhan. Padahal secara hitungan waktu, harusnya ada beberapa pendaki lain yang masih di jalur. Bagus dong, private camping, kata Dimas mencoba optimis. Gue ikut mengangguk, walau entah kenapa dada terasa sedikit sesak, bukan karena capek. Kita buru-buru pasang tenda sebelum gelap total. Angin mulai lebih kencang, menusuk sampai ke dalam jaket. Tangan gue sampai agak gemetar waktu masang pasak. Aldi sibuk nyari batu buat penguat, sementara Dimas mulai nyalain kompor buat bikin air panas. Bau gas bercampur udara dingin gunung menciptakan aroma khas yang biasanya bikin gue merasa aman. Langit perlahan berubah jadi gelap pekat. Gak ada warna jingga atau ungu yang dramatis seperti di foto-foto Instagram. Kabut menelan semuanya. Bahkan cahaya dari headlamp kita seperti dipantulkan balik oleh udara lembab. Suara angin menggesek daun terdengar lebih jelas sekarang. Gesek-gesek, kadang seperti bisikan yang tertahan. Awalnya biasa aja. Kita makan mie instan, minum teh panas, dan ngobrol ngalor ngidul. Bahas kerjaan, bahas mantan Aldi, sampai nostalgia zaman kuliah. Tawa kita sempat pecah beberapa kali. Gue sempat mikir mungkin perasaan gak enak tadi cuma efek capek. Tapi semakin malam, suasananya mulai terasa aneh. Angin tiba-tiba berhenti. Bukan mereda, tapi benar-benar berhenti. Hutan yang tadinya berisik mendadak sunyi. Terlalu sunyi. Gak ada suara serangga, gak ada burung malam, bahkan daun pun seperti diam. Gue sadar duluan dan tanpa sadar berhenti ngomong di tengah cerita. Lu denger gak? Gue nanya pelan. Denger apa? Jawab Dimas. Itu, gak ada apa-apa. Aldi ikut diam. Kita bertiga saling pandang dalam cahaya redup dari dalam tenda. Sunyi itu terasa menekan. Seolah-olah ada sesuatu yang lagi nahan napas di luar sana. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah. Pelan. Seperti ada yang menginjak daun kering di sekitar tenda. Sekali. Lalu 2 kali. Berhenti. Kita bertiga langsung tegang. Dimas meraih senter, Aldi menahan napas. Mungkin pendaki lain, bisik Aldi. Tapi nggak ada cahaya, gue balas. Langkah itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Mengitari tenda. Perlahan. Rasanya jelas bukan suara hewan kecil. Terlalu berat untuk ukuran musang atau kucing hutan. Tapi juga terlalu pelan untuk manusia yang berjalan normal. Dimas dengan gerakan cepat membuka sedikit resleting tenda dan menyorotkan senter keluar. Cahaya putih menembus kabut, tapi nggak memperlihatkan apapun selain batang pohon dan semak. Nggak ada bayangan. Nggak ada siluet. Siapa di luar? Teriak Dimas, mencoba terdengar tegas. Nggak ada jawaban. Hanya hening yang kembali turun seperti selimut tebal. Gue mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar takut, tapi seperti sedang diperhatikan. Dari banyak arah. Dari balik kabut. Jantung gue berdetak lebih cepat, dan untuk pertama kalinya sejak kita berangkat, gue menyesal memilih gunung yang katanya sepi. Aldi mencoba menenangkan suasana. Mungkin cuma angin tadi, terus kita ke bawah suasana. Tapi suaranya sendiri terdengar gak yakin. Kita akhirnya sepakat buat masuk ke sleeping bag masing-masing, berharap besok pagi semuanya terasa konyol dan bisa kita ketawain. Tapi bahkan saat gue memejamkan mata, suara itu datang lagi. Gesekan pelan di luar tenda. Seperti kuku yang menyentuh kain. Pelan. Menggores sebentar. Lalu berhenti. Gue membuka mata lebar-lebar dalam gelap. Dan saat itu, gue sadar satu hal yang bikin tenggorokan gue kering. Suara itu nggak lagi terdengar mengitari tenda. Suara itu sekarang tepat di samping kepala gue. Jam 10 malam, suhu turun drastis. Dingin yang tadinya cuma bikin ujung jari kaku sekarang mulai terasa sampai ke tulang.
Gue sudah masuk ke dalam sleeping bag, meringkuk sambil tetap pakai jaket dan kupluk. Di luar, angin makin kencang. Tenda kita beberapa kali bergetar cukup keras, kainnya berkibar lalu kembali tegang. Setiap kali angin menghantam, suara gesekan kain terdengar seperti tarikan napas panjang. Awalnya gue mencoba berpikir rasional. Gunung memang seperti itu. Apalagi di jalur sepi seperti di Gunung Slamet yang terkenal punya cuaca cepat berubah. Tapi suara itu datang lagi. Kresek. Pelan. Jelas. Seperti telapak kaki menginjak daun kering. Kresek. Lalu berhenti. Gue membuka mata dalam gelap. Hanya ada cahaya redup dari headlamp yang kita gantung di dalam tenda. Sengaja disetel paling rendah supaya baterainya hemat. Siluet Dimas terlihat di sebelah kiri gue, kaku, nggak bergerak. Aldi di kanan, posisi miring membelakangi pintu tenda. Lu denger? Bisik gue pelan. Iya, jawab Dimas tanpa ragu. Angin kembali menghantam tenda. Kali ini lebih keras. Tapi suara tadi beda. Ini bukan suara kain atau ranting kena angin. Ini ritmenya teratur. Seperti langkah. Kita sempat mikir itu pendaki lain. Masuk akal. Mungkin ada yang baru sampai dan cari spot buat camping. Tapi tunggu dulu. Kalau ada pendaki lain, harusnya kita lihat headlamp mereka. Harusnya ada suara ngobrol, suara carrier dijatuhin, atau minimal batuk atau orang ngeluh capek. Harusnya ada tanda-tanda kehidupan. Ini enggak. Cuma suara langkah. Kresek, kresek. Pelan. Muterin tenda. Suara itu jelas bergerak. Dari sisi kiri, ke belakang, lalu ke kanan. Mengitari kita. Seolah-olah ada yang lagi inspeksi. Jantung gue mulai berdetak gak karuan. Sleeping bag yang tadinya terasa hangat sekarang malah bikin gerah. Gue merasa terjebak di ruang sempit dengan sesuatu di luar sana yang gak kelihatan. Dimas pelan-pelan bangkit. Gerakannya hati-hati banget supaya gak bikin suara tambahan. Dia meraih senter yang ada di sampingnya. Tangan kirinya menggenggam resleting pintu tenda. Gue buka dikit, bisiknya. Aldi sekarang sudah bangun penuh. Hati-hati, katanya pelan. Suara langkah berhenti. Itu yang bikin suasana makin gak enak. Seolah-olah, sesuatu, itu sadar kita lagi dengerin. Dimas menarik resleting pelan, cuma buka celah kecil. Udara dingin langsung nyusup masuk. Kabut tebal masih menggantung di luar. Dia mengarahkan senter ke kiri, lalu ke kanan, lalu menyapu area depan tenda. Gak ada siapa-siapa, katanya. Gue merinding. Karena jelas banget barusan ada suara orang jalan. Jelas banget. Dimas keluar setengah badan, berdiri di depan tenda, menyorot ke sekitar. Cahaya senter memantul di butiran kabut, bikin pandangan makin buram. Gak ada bayangan bergerak. Gak ada siluet. Gak ada mata hewan memantulkan cahaya. Kosong. Cuma batang pohon, semak, dan tanah yang tertutup daun kering. Dia masuk lagi dan menutup resleting rapat. Mungkin cuma perasaan, katanya, tapi nada suaranya nggak meyakinkan. Aldi masih mencoba positif. Paling hewan kali, babi hutan atau apa gitu. Tapi langkahnya berat, gue langsung menimpali. Dan itu benar. Gue pernah naik gunung beberapa kali. Pernah dengar suara musang, anjing liar, bahkan monyet di kejauhan. Suara mereka lebih ringan, lebih cepat, lebih nggak teratur. Ini beda. Ini berat. Pelan. Konsisten. Seperti orang dewasa jalan santai. Kresek. Suara itu datang lagi. Sekarang dari belakang tenda. Refleks, kita bertiga menoleh ke arah dinding kain tipis itu. Jarak antara wajah gue dan luar mungkin cuma 15 cm. Tipis banget. Kalau ada yang berdiri di situ,
Gue cuma terhalang lapisan kain dan kabut. Kresek, kresek. Langkah itu berhenti tepat di belakang kepala Aldi. Aldi membeku. Dia berhenti ya, bisiknya. Gak ada yang jawab. Karena kita semua tahu jawabannya. Tiba-tiba terdengar suara seperti tekanan ringan di kain tenda. Bukan angin. Lebih seperti sentuhan. Ada bagian kain yang sedikit terdorong ke dalam, halus banget, lalu kembali seperti semula. Aldi langsung geser menjauh beberapa senti. Anjir, Dimas berbisik. Gue ngerasa bulu kuduk berdiri semua. Kepala gue penuh pikiran aneh. Jangan-jangan ada orang iseng. Jangan-jangan ada yang ngikutin dari bawah. Tapi buat apa? Kita nggak bawa barang berharga selain logistik biasa. Dan kenapa dia nggak ngomong apa-apa? Kalau manusia, pasti minimal batuk, atau salah langkah, atau kepleset. Ini terlalu rapi. Terlalu sengaja. Langkah itu bergerak lagi. Sekarang ke sisi depan. Lalu berhenti tepat di depan pintu tenda. Hening. Detik terasa lama banget. Lalu, kresek. Satu langkah maju. Sekarang jaraknya mungkin cuma sejengkal dari pintu. Dimas menggenggam trekking pole-nya erat-erat. Gue bisa lihat rahangnya mengeras. Aldi pegang pisau lipat kecil yang biasanya dipakai buat potong tali atau buka makanan kaleng. Gak ada yang berani ngomong. Tiba-tiba terdengar suara napas. Pelan. Berat. Seperti embusan yang tertahan. Gue yakin banget itu bukan angin. Angin gak bernapas. Angin gak punya ritme seperti itu. Aldi refleks menutup mulutnya sendiri. Mungkin takut suara napasnya bercampur dan bikin kita salah dengar. Tapi suara itu tetap ada. Dari luar. Tepat di depan pintu. Dimas mendadak berdiri dan membuka resleting cepat sambil menyorotkan senter sekuat-kuatnya ke depan. Cahaya menyapu kabut. Kosong. Gak ada siapa-siapa. Gak ada makhluk berdiri. Gak ada hewan. Cuma kabut tebal yang bergerak pelan seperti asap. Tapi ada satu hal yang bikin gue makin dingin. Di tanah depan tenda, daun-daun kering terlihat sedikit bergeser. Seperti baru saja diinjak. Ada cekungan samar di permukaan tanah yang lembab. Lu lihat itu? Gue berbisik. Dimas mengangguk pelan. Itu bukan bekas sepatu kita. Polanya beda. Lebih besar. Aldi turun dari tenda, berdiri di samping Dimas. Mereka berdua menyorot sekitar lagi. Gue ikut keluar, walau kaki terasa lemas. Udara malam langsung menusuk wajah. Kita berdiri bertiga di depan tenda, memutar 360 derajat, memastikan gak ada apapun di sekitar. Sepi. Terlalu sepi. Gak ada suara serangga. Gak ada burung malam. Bahkan angin pun seperti menahan diri. Kita balik aja. Aldi akhirnya bilang pelan. Turun sekarang? Dimas menatap jam di tangannya. Jam segini? Kabut tebal begini? Masuk akal. Turun malam-malam di jalur panjang dan licin jelas lebih bahaya. Kita bisa salah jalur atau terpeleset jurang kecil yang gak kelihatan. Bertahan sampai pagi, gue bilang, walau dalam hati gak yakin kuat. Kita masuk lagi ke tenda. Kali ini gak ada yang langsung rebahan. Kita duduk bersandar, senter tetap nyala. Beberapa menit pertama gak ada apa-apa. Lalu suara itu datang lagi. Kresek. Pelan. Tapi kali ini bukan mengitari. Langkah itu menjauh. Perlahan. Seperti seseorang yang selesai mengamati, lalu pergi dengan santai. Kita bertiga menahan napas, mendengarkan sampai suara itu benar-benar hilang di telan kabut. Dan justru disitulah rasa takut yang sebenarnya muncul. Karena kalau itu hewan, harusnya dia lari atau kabur saat disorot senter. Kalau itu manusia,
Harusnya dia kelihatan. Tapi ini datang, mengitari, berhenti, bernapas, lalu pergi, tanpa pernah terlihat. Gue kebangun tiba-tiba tanpa tahu kenapa. Gak ada mimpi, gak ada suara keras yang langsung gue sadari. Mata gue kebuka begitu aja, seperti ada sesuatu yang narik gue keluar dari tidur. Hal pertama yang gue rasain adalah dingin. Bukan dingin biasa. Ini dingin yang nusuk sampai ke dada, bikin napas terasa berat. Uap napas gue bahkan kelihatan samar di dalam tenda, tipis seperti asap rokok yang melayang pelan sebelum hilang. Sleeping bag yang tadi malam terasa cukup hangat sekarang seperti nggak ada efeknya sama sekali. Ujung jari tangan gue kebas. Gue mencoba gerak sedikit, dan saat itu sadar satu hal, suasana terlalu sunyi. Gak ada suara angin. Gak ada gesekan daun. Gak ada apapun. Refleks, gue nengok ke arah jam tangan yang gue taruh di samping kepala. Pukul 3.07. Angka itu terasa ganjil. Jam 3 lewat sedikit. Orang-orang sering bilang jam segitu adalah waktu paling sunyi dalam satu hari. Waktu di mana malam lagi pekat-pekatnya, dan subuh masih terlalu jauh. Dan tepat saat gue masih menatap angka itu. Tok. Gue membeku. Tok. Suara itu jelas banget. Bukan dari jauh. Bukan dari dalam kepala gue. Tok. 3 kali. Ada yang ngetuk tenda. Pelan. Bukan seperti ranting jatuh. Bukan seperti angin mendorong kain. Ini ritmenya teratur. Sengaja. Seperti knukle jari yang mengetuk permukaan tipis. Jantung gue langsung gak karuan. Rasanya seperti loncat ke tenggorokan. Gue menoleh ke kiri, lihat siluet Dimas yang masih meringkuk. Ke kanan, Aldi masih tertutup sleeping bag sampai dagu. Gue geser sedikit mendekati Dimas dan bisik pelan, suara hampir gak keluar, "Mas, bangun, ada yang ngetuk." Dimas mengerang pelan, setengah sadar. Hah? Apaan? Belum sempat dia benar-benar bangun. Tok. 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 Kali ini lebih keras. Gak ada jeda panjang. Gak ada kesalahan ritme. 3 ketukan lagi. Lebih tegas. Aldi langsung bangun dan duduk tegak. Gue bisa lihat matanya yang biasanya santai sekarang terbuka lebar dalam gelap. Dimas juga sudah sepenuhnya sadar. Kita bertiga saling lihat, gak ada yang ngomong. Gak ada yang berani. Ketukan itu tadi jelas banget dari arah depan. Dari pintu tenda. Rasanya jaraknya cuma sejengkal dari kaki kita. Gak ada suara langkah mendekat sebelumnya. Gak ada kresek daun. Gak ada tanda-tanda apapun. Tiba-tiba ada ketukan. Angin tetap diam. Hutan tetap sunyi. Lu yakin bukan mimpi? Aldi bisik ke gue. Belum sempat gue jawab, kain tenda di bagian depan sedikit bergerak. Bukan tertiup. Lebih seperti ada sesuatu yang menempel di situ. Menekan pelan. Jantung gue makin kencang. Lalu terdengar suara. Pelan banget. Buka. Kita bertiga langsung membeku total. Suara itu serak. Pelan. Seperti orang yang ngomong dari balik kain tebal. Tapi jelas. Satu kata. Buka. Gue merinding dari kepala sampai kaki. Karena jelas banget itu suara manusia. Bukan suara hewan. Bukan suara angin. Itu suara orang. Ada artikulasi. Ada napas di dalamnya. Buka. Kali ini sedikit lebih panjang. Seolah-olah dia berdiri tepat di depan resleting, bibirnya dekat dengan kain tipis itu. Aldi langsung nutup mulutnya sendiri, mungkin supaya nggak refleks jawab. Dimas pelan-pelan meraih senter, tapi tangannya gemetar. Masalahnya satu.
Kita naik tanpa rombongan. Dan tadi sore nggak ada satupun tenda lain. Nggak ada pendaki yang nyusul. Nggak ada cahaya headlamp. Kita yakin banget spot itu cuma kita yang pakai. Otak gue berusaha cari penjelasan logis. Mungkin ada pendaki yang baru datang tengah malam? Tersesat? Butuh bantuan? Tapi kalau dia pendaki, kenapa nggak manggil biasa aja? Kenapa cuma bisik? Kenapa ngetuk 3 kali dengan ritme yang sama? Dan yang paling bikin aneh, kenapa nggak ada suara langkah sebelumnya? Dimas akhirnya berani angkat suara, setengah berbisik tapi cukup keras untuk terdengar keluar. Siapa? Hening. Nggak ada jawaban. Kita menunggu. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu, tok, tok, tok. Kali ini lebih pelan lagi. Seolah-olah yang ngetuk tahu kita lagi tegang. Buka. Suara itu terdengar lebih dekat. Lebih berat. Lebih dalam. Aldi pelan-pelan menggeleng. Jangan dibuka, bisiknya cepat. Jangan. Gue bisa lihat napas Dimas makin berat. Uapnya keluar tipis tiap kali dia mengembuskan udara. Tangannya masih menggenggam senter, tapi dia nggak bergerak ke arah resleting. Di luar, kain tenda sedikit terdorong lagi. Ada bayangan samar di permukaan kain. Gelap. Tingginya kira-kira setara orang berdiri. Gue berhenti bernapas. Bayangan itu nggak jelas bentuknya, tapi cukup untuk nunjukin ada sesuatu di sana. Diam. Tepat di depan kita. Siapa? Dimas ulang lagi, kali ini lebih tegas, walau suaranya tetap gemetar. Hening. Lalu terdengar suara seperti tarikan napas panjang dari luar. Serak. Berat. Seolah-olah paru-parunya penuh udara dingin. Dingin? Satu kata lagi. Aldi langsung nyenggol lengan gue kuat-kuat. Matanya bilang satu hal, ini nggak beres. Kalau itu pendaki yang kedinginan, harusnya dia panik. Harusnya dia ngomong cepat. Harusnya dia minta tolong dengan jelas. Ini terlalu pelan. Terlalu tenang. Dan satu hal lagi yang bikin gue sadar situasinya nggak masuk akal. Suara itu nggak menggema seperti suara orang dari jarak 1 meter. Kedengarannya seperti dari jauh. Tapi jelas banget di depan telinga. Seperti suara yang nggak sepenuhnya datang dari luar. Dimas akhirnya nekat berdiri, tapi bukan untuk buka tenda. Dia cuma mendekat ke pintu, senter siap di tangan. Kalau lu pendaki, ngomong yang jelas, teriaknya. Sekejap setelah itu, bayangan di kain tenda hilang. Bukan mundur pelan. Bukan geser. Hilang. Dan tepat setelah itu terdengar suara langkah. Kresek. Satu langkah. Kresek. Lalu satu lagi. Menjauh dari tenda. Pelan. Berat. Sama seperti malam sebelumnya. Kita bertiga masih diam. Gak ada yang berani buka. Gak ada yang berani ngejar. Langkah itu makin jauh. Kresek, kresek, lalu pelan-pelan hilang di telan sunyi. Beberapa detik setelah suara itu benar-benar lenyap, angin tiba-tiba berhembus lagi. Tenda bergetar. Daun-daun kembali bersuara. Seolah-olah hutan baru saja, pos, dan sekarang diputar lagi. Gue baru sadar tangan gue basah oleh keringat, padahal udara sedingin itu. Aldi masih duduk kaku. Dimas perlahan mundur dan duduk lagi, senter masih menyala mengarah ke pintu. Gak ada satupun dari kita yang bisa ngomong selama beberapa menit. Jam di tangan gue sekarang menunjukkan pukul 3.19. 12 menit yang terasa seperti 1 jam. Dan di kepala gue cuma ada satu pikiran yang terus berulang. Kalau tadi itu manusia, dia datang dari mana? Dan kalau tadi itu bukan manusia, berarti sejak awal, yang muterin tenda kita, memang bukan pendaki lain.
Gak ada yang bisa tidur lagi setelah kejadian jam 3 lewat tadi. Kita bertiga cuma duduk bersandar di dalam tenda, punggung nempel ke kain tipis yang sekarang terasa seperti satu-satunya pembatas antara kita dan sesuatu yang gak bisa dijelasin. Headlamp masih nyala redup, cahayanya kekuningan dan bikin bayangan kita sendiri terlihat aneh di dinding tenda. Jam di tangan gue udah lewat pukul 3.30, tapi waktu rasanya nggak jalan normal. Setiap menit terasa panjang banget. Angin sempat kembali bertiup beberapa saat, lalu pelan-pelan mereda lagi. Kabut di luar pasti masih tebal, karena dari celah kecil ventilasi tenda cuma terlihat putih pekat. Dingin makin menjadi. Napas kita semua kelihatan jelas, seperti asap yang keluar pelan lalu menghilang. Dimas tiba-tiba berdiri lagi. Wajahnya pucat, tapi ada ekspresi keras kepala yang gue kenal banget. Kalau dia udah kepancing rasa penasaran, susah ditahan. Gue mau lihat, bisiknya pelan. Jangan, Aldi langsung nyahut cepat. Lu denger sendiri tadi. Tapi kita nggak bisa cuma diam gini sampai pagi, Dimas balas, masih setengah berbisik tapi tegas. Kalau itu orang beneran yang butuh bantuan gimana? Gue tahu itu cuma setengah alasan. Setengahnya lagi karena ego. Karena rasa takut yang pengen dibantah dengan bukti. Sebelum gue sempat nahan, Dimas sudah jongkok di depan pintu tenda. Tangannya meraih resleting. Gue dan Aldi otomatis mendekat, seolah-olah jarak beberapa senti bisa bikin kita lebih aman. Resleting itu ditarik pelan. Suaranya terdengar nyaring banget di tengah sunyi. Sreet. Udara dingin langsung nyusup masuk lebih kencang. Kabut tebal banget di luar. Benar-benar seperti dinding putih yang berdiri cuma beberapa langkah dari tenda. Jarak pandang paling cuma 5-7 meter. Awalnya kosong. Gak ada apa-apa. Dimas buka sedikit lebih lebar. Senter di tangannya menyala terang, sinarnya membelah kabut tapi malah bikin partikel air di udara terlihat seperti jutaan titik kecil yang melayang. Kosong, bisik Dimas. Gue mulai mikir mungkin tadi cuma halusinasi bareng. Mungkin karena capek, kurang tidur, sugesti. Mungkin otak kita yang lagi main. Lalu gue lihat sesuatu. Di antara kabut itu, ada bayangan. Tinggi. Sekitar 5 meter dari tenda. Berdiri. Diam. Gue nggak yakin awalnya. Siluet itu samar banget, nyatu sama gelapnya malam dan pekatnya kabut. Tapi makin gue fokus, makin jelas bentuknya. Tingginya jelas lebih dari kita. Lebarnya proporsional seperti manusia dewasa. Lu lihat nggak? Suara gue hampir nggak keluar. Dimas kaku. Aldi yang tadi di belakang langsung maju sedikit. Bayangan itu nggak gerak. Nggak ada suara napas. Nggak ada langkah. Cuma berdiri. Headlamp kita bertiga sekarang diarahkan ke situ. 3 berkas cahaya putih menembus kabut dan jatuh tepat ke sosok itu. Nggak ada muka yang jelas. Nggak ada detail pakaian. Cuma siluet hitam. Seperti bayangan yang berdiri sendiri tanpa sumber cahaya. Jaraknya sekitar 5 meter. Harusnya kalau itu manusia, kita bisa lihat kontur wajah, atau minimal warna jaketnya. Tapi ini hitam pekat. Lebih gelap dari sekelilingnya. Gue ngerasa lutut gue lemes. Sosok itu tetap diam beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu perlahan, dia miring sedikit. Bukan langkah. Bukan geser. Tubuhnya tetap di tempat, tapi bagian atasnya condong sedikit ke samping. Seperti orang yang lagi memiringkan kepala karena penasaran. Kayak lagi memperhatiin kita. Gue bisa ngerasain darah di telinga gue berdetak keras. Aldi tiba-tiba napasnya tercekat pelan. Mas, bisiknya ke Dimas. Sosok itu masih diam. Lalu pelan-pelan, tangannya terangkat. Gerakannya lambat banget. Gak wajar lambatnya. Seperti video yang diputar setengah kecepatan. Lengan itu naik sampai sejajar dada. Jaraknya masih 5 meter. Jelas banget 5 meter.
Tapi saat tangannya berhenti di udara. Tok! Suara ketukan terdengar. Tepat di samping telinga gue. Gue refleks menoleh ke kanan, ke dinding tenda. Tok! Aldi langsung mundur 1 langkah. Tok! 3 kali. Padahal sosok itu nggak bergerak dari tempatnya. Tangannya masih terangkat di udara, jauh dari tenda. Tapi suara ketukan terdengar seolah-olah ada yang mengetuk kain tepat di sebelah kepala gue. Rasanya kayak ada 2 realita yang tabrakan. Mata gue lihat sosok itu 5 meter jauhnya. Telinga gue dengar ketukan seolah-olah jaraknya 0 senti. Dimas langsung narik resleting kuat-kuat. Sreet. Tenda tertutup rapat lagi. Tutup. Aldi setengah teriak tapi tetap ditahan supaya nggak terlalu keras. Kita bertiga mundur ke tengah tenda. Senter masih nyala, tapi sekarang cuma menyinari kain tipis di depan kita. Dari luar nggak ada bayangan yang kelihatan lagi. Nggak ada siluet menempel. Gue langsung komat kamit baca doa. Nggak peduli seberapa berantakan. Aldi juga. Dimas, yang biasanya paling cuek soal beginian, sekarang ikut baca dengan suara pelan tapi cepat. Jantung gue masih berdetak nggak normal. Di luar nggak ada suara langkah. Nggak ada gesekan daun. Nggak ada napas. Seolah-olah sosok itu nggak pernah ada. 5 menit pertama terasa paling panjang. Kita cuma bisa dengar suara napas kita sendiri yang berat. Dingin makin menggigit. Gue sampai gemetar bukan cuma karena suhu, tapi karena adrenalin yang belum turun. Lu lihat kan? Aldi akhirnya berani bisik. Iya, jawab Dimas cepat. Gak ada nada ragu. Itu bukan orang, gue tambahin pelan. Gak ada yang bantah. Kalau itu orang, harusnya dia kelihatan jelas kena sorot 3 lampu. Harusnya ada detail. Harusnya ada reaksi waktu kita tutup tenda. Langkah pergi, atau minimal suara geser. Ini enggak. Sekitar 5 menit kemudian. Sunyi. Sepi banget. Bahkan lebih sepi dari sebelumnya. Angin berhenti lagi. Hutan seperti kosong. Gue pelan-pelan mendekat ke pintu, tapi nggak berani buka. Cuma tempelin telinga ke kain tenda. Nggak ada apa-apa. Nggak ada napas. Nggak ada ketukan. Nggak ada langkah. Tapi justru itu yang bikin lebih nggak enak. Karena barusan kita lihat sendiri. Sesuatu berdiri di sana. Mengangkat tangan. Dan bisa mengetuk tanpa menyentuh. Jam di tangan gue sekarang menunjukkan pukul 3.48. Masih lama banget sampai subuh. Dan untuk pertama kalinya sejak mulai naik ke Gunung Slamet, gue sadar satu hal yang paling jujur. Kita mungkin gak sendirian di gunung ini. Dan yang ada di luar sana, bukan cuma kabut. Kita nggak tidur sampai subuh. Bukan karena nggak mau, tapi karena memang nggak bisa. Setiap kali mata terpejam beberapa detik, bayangan sosok hitam di balik kabut itu langsung muncul lagi di kepala gue. Tangannya yang terangkat pelan. Ketukan yang terdengar di samping telinga padahal jaraknya 5 meter. Rasanya seperti otak gue menolak untuk istirahat, seolah-olah kalau gue lengah sedikit saja, sesuatu bakal terjadi lagi. Jam di tangan gue akhirnya menunjukkan pukul 5.12. Langit di luar mulai berubah warna, walau dari balik kain tenda cuma terlihat sedikit lebih terang dari hitam pekat sebelumnya. Suara angin kembali terdengar pelan. Ada 1-2 suara burung jauh di atas sana. Normal. Terlalu normal. Udah terang kayaknya, Dimas bilang pelan. Gak ada yang menjawab dengan semangat. Kita semua kelelahan, mata sembab, kepala berat. Tapi ada satu perasaan yang sama, kita harus lihat luar. Dimas buka resleting tenda pelan. Kali ini gak ada ketegangan mendadak. Gak ada ketukan. Gak ada suara bisikan. Hanya udara pagi yang dinginnya lebih masuk akal. Kabut masih ada, tapi gak setebal malam tadi.
Cahaya matahari mulai menembus dari balik pepohonan, bikin suasana terlihat biasa saja. Dan justru itu yang bikin semuanya terasa makin gak nyata. Kita bertiga keluar tenda. Kaki gue sedikit gemetar bukan cuma karena dingin. Gue berdiri di depan tenda, menatap sekitar. Sepi. Gak ada siapa-siapa. Gak ada tenda lain. Gak ada sosok tinggi di antara kabut. Gue hampir merasa lega. Sampai Aldi tiba-tiba berhenti bergerak. Rak, suaranya pelan banget. Gue nengok ke arah yang dia tunjuk. Dan yang bikin kaki gue lemes seketika. Di tanah depan tenda, ada bekas jejak kaki. Besar banget. Lebih panjang dari sepatu gunung kita. Tanah di spot itu cukup lembab. Semalam kabut tebal dan embun turun banyak, jadi permukaannya agak lunak. Bekas itu tercetak jelas. Bentuknya mirip telapak kaki manusia, tapi proporsinya aneh. Panjangnya mungkin hampir 1,5 kali sepatu karier Dimas yang ukurannya sudah paling besar di antara kita. Gue mendekat pelan. Jarak antara ujung jejak dan pintu tenda cuma sekitar 1 meter. Jejak itu menghadap langsung ke arah pintu. Dimas jongkok, menempelkan sepatu dia di samping bekas itu. Jelas lebih kecil. Jelas beda. Ini bukan kita, katanya pelan. Aldi nggak ngomong apa-apa. Dia mulai mengelilingi tenda. Lu lihat ini, katanya lagi dari sisi kiri. Gue ikut muter. Jejak itu nggak cuma 1. Jejaknya muterin tenda. Persis seperti suara langkah yang kita dengar malam sebelumnya. Dari sisi kiri, ke belakang, ke kanan, lalu berhenti di depan pintu. Polanya konsisten. Jarak antar langkah teratur. Berat. Dalam. Seperti makhluk bertubuh besar yang berjalan pelan. Gue merinding lagi. Tapi yang paling bikin perut gue mual adalah satu hal yang baru gue sadari beberapa detik kemudian. Jejak datangnya dari mana? Gue bisik. Kita bertiga langsung terdiam. Kita melihat lebih jauh, menyapu tanah di sekitar spot itu. Tanahnya cukup lunak untuk meninggalkan bekas. Sepatu kita jelas meninggalkan jejak dari arah jalur sampai ke tenda. Tapi jejak besar itu. Gak ada jejak datang. Gak ada jejak pergi. Cuma muter, lalu hilang. Seolah-olah makhluk itu muncul tepat di situ, berjalan mengitari tenda, berhenti di depan pintu, lalu lenyap. Gue merasakan sensasi aneh di dada. Campuran antara takut dan gak percaya. Ini gak masuk akal, Aldi akhirnya ngomong, tapi suaranya pelan dan kosong. Dimas berdiri. Wajahnya berubah total. Gak ada lagi rasa penasaran seperti tadi malam. Yang ada cuma satu keputusan jelas. Kita turun hari ini juga. Gak ada yang protes. Gak ada yang bilang lanjut summit. Gak ada yang bilang mungkin ini cuma halusinasi. Kita langsung beres-beres. Gerakan kita cepat tapi gak panik. Tenda dilipat, logistik dimasukin carrier. Setiap beberapa detik, salah satu dari kita refleks nengok ke sekitar. Takut kalau-kalau ada sesuatu berdiri lagi di balik kabut pagi itu. Perjalanan turun terasa lebih panjang dari naik. Mungkin karena kaki kita gemetar bukan cuma karena capek. Jalur yang kemarin terasa sepi dan damai sekarang terasa seperti lorong panjang yang ingin kita tinggalkan secepat mungkin. Selama turun, gak ada kejadian aneh lagi. Gak ada suara langkah. Gak ada bisikan. Gak ada bayangan. Justru itu yang bikin semuanya terasa makin nyata. Seolah-olah malam tadi memang hanya untuk kita. Butuh beberapa jam sampai akhirnya kita sampai di base camp jalur Bambangan di kaki Gunung Selamat. Suasana di bawah lebih hidup. Ada beberapa pendaki yang baru mau naik, ada yang baru turun. Suara orang ngobrol, ketawa, bunyi motor lewat. Normal. Terlalu normal. Begitu lapor turun, penjaga base camp yang kemarin cek perlengkapan kita langsung melihat wajah kita satu persatu. Kok cepet turun? Dia nanya santai.
Dimas saling pandang sama kita sebentar, lalu akhirnya cerita. Awalnya pelan. Tentang suara langkah. Tentang ketukan jam 3 pagi. Tentang sosok di balik kabut. Tentang jejak kaki yang gak ada awal dan akhirnya. Penjaga itu gak memotong. Gak ketawa. Gak terlihat heran. Dia cuma diam. Mukanya berubah sedikit serius. Lalu dia bilang pelan, hampir seperti gumaman, jam 3 pagi ya? Gue, Dimas, sama Aldi langsung saling pandang. Iya, jawab Dimas hati-hati. Jam 3 lewat. Penjaga itu menarik napas panjang. Di atas sana, memang sering ada yang diketuk jam segitu, katanya. Jantung gue langsung berdetak lebih cepat lagi. Maksudnya? Aldi tanya. Dia melihat ke arah gunung yang puncaknya tertutup awan tipis pagi itu. Biasanya kalau diketuk, jangan dibuka, lanjutnya. Kalau dibuka, kadang ada yang ikut turun. Kalimat itu menggantung di udara. Ikut turun. Gue ngerasa tenggorokan gue kering. Udah ada kejadian sebelumnya? Gue tanya pelan. Dia nggak jawab langsung. Cuma menghela napas. Yang penting kalian selamat, katanya akhirnya. Nggak semua seberuntung itu. Kita bertiga nggak ngomong lagi. Rasanya semua penjelasan logis yang sempat kita paksa tadi malam runtuh pelan-pelan. Jejak tanpa awal dan akhir. Ketukan tanpa sentuhan. Suara yang terdengar dekat padahal jaraknya jauh. Dan sekarang, cerita bahwa itu bukan hal baru. Sejak hari itu, gue nggak pernah lagi naik Gunung Slamet. Bahkan setiap kali ada teman ngajak naik gunung lain, ada bagian dari diri gue yang selalu ingat malam itu. Tapi yang paling aneh bukan cuma soal gunungnya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, gue mulai sering kebangun jam 3 pagi. Tanpa alarm. Tanpa mimpi. Mata kebuka begitu saja. Dan setiap kali gue lihat jam. Pukul 3.07. Pukul 3.12. Pukul 3.03. Selalu sekitar itu. Awalnya gue pikir cuma sugesti. Sampai suatu malam, di kamar kos gue yang sempit dan jelas-jelas di lantai 2, dalam keadaan pintu terkunci dan gak ada siapa-siapa. Gue kebangun lagi. Jam menunjukkan pukul 3.09. Dan dalam sunyi kamar yang gelap, gue dengar suara itu. Tok. Gue membeku di kasur. Tok. Pelan. 3 kali. Tok. Tepat dari arah pintu kamar gue. Gak ada suara langkah di lorong. Gak ada suara orang lewat. Cuma ketukan itu. Dan untuk pertama kalinya sejak turun dari Gunung Slamet, gue benar-benar takut membuka mata. Karena tiba-tiba gue kepikiran satu kemungkinan yang belum pernah berani gue ucapkan. Waktu itu, kita memang gak membuka pintu tenda sepenuhnya. Tapi mungkin, tetap ada yang ikut turun.